Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Salam Ibu Bapak Saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan renungan harian dari gereja kita HKBP Rawalumbu di hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6a. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Seorang motivator pernah mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul yang sedang mendengarkan motivasi yang disampaikannya. Sang motivator mengatakan supaya kita mengasihani orang-orang yang bimbang. Mengapa dia mengatakan demikian? Karena orang yang bimbang umumnya itu tersiksa karena kesulitan untuk menentukan sikap atau pilihan di antara berbagai-bagai pilihan lainnya. Memang itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini. Banyak orang yang bimbang, baik bimbang dalam pikiran dan hatinya, selalu kacau. Bahkan bisa mensia-siakan kesempatan emas, peluang yang terbaik, karena sulitnya menentukan atau menetapkan pilihan atau keputusan. Pernah kejadian seorang aktor laga, bintang film, ketika syuting hampir kehilangan nyawanya. Di saat itu dia melakukan adegan melompat dari sebuah gedung ke gedung yang lainnya. Sebenarnya gedung itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu jauh jaraknya. Namun karena sang aktor tersebut bimbang, ragu, akhirnya dia jatuh dan hampir nyawanya melayang karena keraguan dan kebimbangan tersebut. Ibu bapak saudara-saudara, kebimbangan adalah kebalikan dari keyakinan. Keyakinan itu sering kita kenal dengan iman. Orang yang beriman pasti memiliki keyakinan yang teguh. Dia tidak pernah ragu untuk menentukan sikap, untuk menentukan apa yang terbaik ketika dia menetapkan pilihan di dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang bimbang itu sepertinya orang yang kacau, yang suka diombang-ambingkan oleh berbagai rayuan atau juga rupa-rupa dalam kehidupan kita ini. Rasul Yakobus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya jangan menjadi orang bimbang, tetapi jadilah orang yang beriman, yang tidak ada keraguan atau lebih besar kebimbangannya dari keyakinannya terhadap Tuhan. Orang yang selalu sulit untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan, karena orang bimbang tidak pernah fokus kepada apa yang mau dicapai dalam kehidupannya. Seorang pemimpin perusahaan kalau selalu berada dalam kebimbangan atau keraguan untuk menentukan sikap atau untuk mengambil sebuah keputusan, maka peluang atau kesempatan akan meninggalkan dirinya. Lalu peluang dan kesempatan tersebut diambil oleh pesaingnya, diambil oleh kompetitornya, karena sebuah perusahaan persaingannya begitu banyak di antara orang-orang sekitarnya. Petrus juga pernah mengalami kebimbangan. Dia pernah ragu ketika pada suatu hari dia melihat Yesus berjalan di atas air. Lalu dia tergerak hatinya untuk berjalan di atas air
bertemu atau menjumpai Yesus. Ketika Petrus melangkah, saat itu dia masih yakin bahwa dia bisa berjalan di atas air. Namun tiba-tiba keraguan atau kebimbangan merasuki dirinya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia tenggelam. Sampai Yesus akhirnya berkata kepada Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Karena itu Tuhan Yesus pun meminta kita supaya memiliki keyakinan, supaya kita memiliki iman. Sebab itu kamu harus bertekun, katanya, di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ketika kita berdoa, ketika kita melangkah di dalam kehidupan ini, harus punya keyakinan. Jadi kita orang yang beriman ini pun harus punya keyakinan. Karena mengikut Tuhan tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada kebimbangan. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus belajar yakin dan beriman. Memang tidak mudah untuk membangun sebuah keyakinan yang teguh, untuk membangun iman yang teguh. Itu harus dilatih, itu harus terus diperkuat melalui pendekatan kita kepada Tuhan, melalui persekutuan kita dengan Tuhan, melalui pendalaman firman Tuhan. Tanpa kita pernah melakukan persekutuan yang dekat dengan Tuhan, kita akan memiliki kebimbangan yang besar dalam kehidupan kita. Tanpa kita tidak pernah bersentuhan dengan firman, bagaimana kita memiliki keyakinan yang teguh terhadap firman Tuhan. Jangan lupa, ibu bapak saudara-saudara, kita di dunia ini mudah terbius, mudah diiming-imingi oleh tawaran-tawaran dunia ini, mudah dibujuk rayu. Apalagi kita ketahui banyak orang yang gampang terhipnotis, katanya. Ada orang di pasar, di terminal, tiba-tiba dia terhipnotis karena pikiran dan hatinya sedang berada di awang-awang, tidak berada di dalam dirinya, sehingga kebimbangan dan keraguan lebih menguasai kehidupannya. Sekali lagi, kita harus memiliki keyakinan, iman yang teguh. Mungkin kita pernah mengikuti acara atau kuis berhadiah di televisi. Salah satu kuis di televisi yang cukup terkenal, acaranya bernama Super Deal. Super Deal. Terakhir saya tahu pembawa acaranya Andika. Si pembawa acara ini menggoda pesertanya dengan hadiah yang lebih besar dari hadiah yang sudah didapatkannya. Jadi kalau dia sudah mendapatkan hadiah 5 juta, lalu dibilang, mau nggak 7 juta? Mau nggak 10 juta? Sampai bahkan hostnya ini menawarkan, di belakang tirai 1 ada mobil, di belakang tirai 2 ada sepeda motor 6 biji atau 6 buah. Sehingga apa yang terjadi? Ketika si peserta ini sudah memiliki di tangannya yang pasti 10 juta, akhirnya dengan bujuk rayu si host ini atau si pembawa acara ini, lalu dia memilih untuk tirai yang pertama. Ketika dia memilih tirai yang pertama, si pembawa acara ini juga merayu lagi supaya dia beralih kepada tirai yang lainnya. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya dia pindah lagi ke tirai yang kedua. Namun ketika tirai kedua dibuka, ternyata bukan mobil atau motor, alias jong, hanya karpet-karpet busuk yang ada di sana. Itulah orang-orang yang bimbang dan ragu. Di tangannya sudah ada kepastian, tapi kepastian itu dia lepaskan demi sebuah iming-iming yang sebenarnya dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kita pun sering begitu, ibu bapak saudara-saudara, meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan berikan kita A, tapi kita ragu,
kita minta B. Ternyata ketika Tuhan berikan B, kita minta lagi C. Akhirnya yang A dan B kita lepaskan. Namun sesungguhnya yang A dan B itu tadi adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena kebimbangan dan keraguan seringkali membawa kita kepada ketidakpastian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, belajar yakin, belajar dengan sungguh-sungguh untuk memiliki iman. Walaupun terkadang jalan iman kita membawa kita kepada tantangan, tapi itu akan membawa kita kepada kepastian. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Berkati firman, berikanlah hati kami dan pikiran kami untuk tetap teguh, yakin dalam iman kami, mengikuti Engkau terhadap sikap dan pilihan kami. Walaupun kami tahu Tuhan, ada begitu banyak tawaran-tawaran di tengah-tengah dunia ini yang terkadang bukan malah membawa kepada kebaikan, tapi justru membawa kepada kecelakaan. Ingatkan kami Tuhan untuk terus memperkuat keyakinan kami, iman kami, dengan membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan terus dengar-dengaran dengan firman. Berkati tugas-tugas kami hari ini, sertai keluarga kami, berkati pekerjaan kami, supaya selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.